Anak-anak, selamat pagi, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak kelas 1 yang hebat dan luar biasa. Selamat kembali belajar di semester 2 ini. Dan memasuki semester 2, anak-anak masuk pada pelajaran 7, yaitu indahnya alamku, yang nanti anak-anak bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Ya. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk tahun yang baru yang masih Tuhan beri pada kami hari ini. Biar di tahun baru kami semakin semangat bertanggung jawab dalam belajar kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, anak-anak, kita akan melihat bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ini sungguh luar biasa dan baik. Ya, ini gambar-gambar indahnya ciptaan Tuhan. Kita melihat bagaimana anak-anak yang pernah berrekreasi di pegunungan ya. Di sana kita bisa melihat matahari terbit, bunga-bunga yang indah ya, dan juga ikan-ikan yang ada di laut ya. Anak bisa kalau dilihat di kebun binatang bisa melihat indahnya macam-macam ikan. Demikian juga binatang-binatang di darat ya, di sini banyak sekali buah-buahan ya, nanas dan sebagainya, pegunungan lagi dan lembah, demikian juga dengan danau ya, sungai, laut ya, semua ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa dan manusia tidak bisa menciptakannya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk selanjutnya, kita akan menyanyi dulu ya lagu ini. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya memuji Tuhan. Tuhanku menjaga sejagat raya, burung marga satwa cukup makannya. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Ya, Tuhan adalah sumber ide, sumber gagasan dalam menciptakan alam semesta ya anak-anak, dan semuanya indah, dan kita hanya bisa bersyukur menikmati ciptaan alam ya, dengan memuji Tuhan, berdoa, belajar, beribadah kepada Tuhan. Ya, anak-anak, coba lihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu saling membutuhkan ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain, baik hewan, tumbuhan, juga manusia. Nah, ini ada tugas bagi kalian anak-anak. Kalau tumbuhan tidak ada, apa yang terjadi dengan hewan dan manusia? Nah, anak-anak silakan ditulis ya. Jika tidak ada tumbuhan, maka yang terjadi dengan hewan dan manusia adalah ya. Nah, sekarang ada tumbuhan tetapi tidak ada hewan ya, tetapi ada manusia. Apa yang terjadi dengan tumbuhan dan manusia jika tidak ada hewan? Nah, ada tumbuhan, ada hewan tetapi tidak ada manusia. Apa yang terjadi dengan tumbuhan dan hewan jika tidak ada manusia? Nah, anak-anak nanti silakan dikerjakan. Kalian akan melihat bahwa sesungguhnya semua yang Tuhan ciptakan ini ada tujuannya, yaitu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, tugas yang pertama. Kemudian anak-anak melihat tugas yang kedua, bahwa ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, itu ada manfaatnya. Jadi anak-anak ketika kalau malam terus bagaimana, sangat tidak enak. Lalu hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau langit yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Belum pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Semua ada manfaatnya.
Dan pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Semuanya itu ada manfaatnya. Nah, ini pada hari yang keempat ini benda-benda penerang ini yang ada di langit, silakan anak-anak isi manfaatnya apa, matahari, bulan, dan bintang. Lalu pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan binatang di udara. Tuhan menciptakan berbagai macam ikan dan macam burung yang ada di langit. Dan pada hari keenam Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat. Nah, ini tugas yang selanjutnya. Nah, anak-anak lihat, ketika anak-anak coba melihat di langit, apa yang kamu lihat di langit? Coba anak-anak digambar di langit itu kalian melihat apa? Ya, di langit yang diciptakan pada hari yang kedua. Lalu ketika anak-anak melihat tanah, di sana anak juga bisa melihat hewan apa yang kalian lihat. Silahkan anak-anak menggambar di sini ya, lalu diwarnai. Kemudian di tanah juga anak-anak bisa melihat tumbuhan apa di sana. Karena binatang itu tidak hanya di tanah, tetapi ada yang di air dan di udara. Nah, ini binatang di tanah. Demikian dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak hanya ada di tanah, tapi juga ada di air. Apa tumbuhan di air? Contohnya bunga teratai, kangkung ya, dan sebagainya. Eceng gondok itu tumbuhan di air. Nah, anak-anak melihat yang ada di tanah, lalu digambar. Anak menggambar. Ini tugas kalian yang berikutnya. Nah, anak-anak coba lihat gambar-gambar ini. Anak-anak, di sini ada tugas hatiku gembira. Ya. Coba gambar yang kalian senangi, ciptaan Tuhan yang kalian senangi dikasih gambar tersenyum. Ya, lalu anak-anak yang ciptaan Tuhan yang sangat kamu yang tidak disenangi, ya di sini salah ya. Untuk gambar ciptaan yang kamu senangi itu gambar tersenyum, atau mungkin ada yang tidak kamu senangi, gambar cemberut ya. Tetapi saya kira semua bergembira ya, karena ciptaan Tuhan itu sangat indah. Oke, ini tugas yang selanjutnya. Mengapa kamu sangat menyukai ciptaan Tuhan itu? Jadi ketika anak-anak memberi warna gambar tersenyum, kalian harus menyatakan saya senang misalnya dengan gunung, karena dengan melihat gunung kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang besar ya, ada yang bisa menciptakan gunung ya. Jadi alasannya ditulis ya. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Ini tugas kalian ya, untuk berdoa, sikap berdoa sesuai dengan doa yang Bu Yanti berikan ini, sesuai dengan buku paket ya, karena kita bersyukur atas ciptaan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih untuk matahari, bulan, dan bintang. Terima kasih untuk lautan yang luas, bunga-bunga, dan binatang-binatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ini doa yang nanti kalian video ya, berdoa sesuai dengan ini. Ya. Oke anak-anak, selamat belajar, kerjakan tugas sampai selesai, jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam sehat. God bless you.